Halo, ketemu lagi di Ngopral, Ngopi Sakral. Seruput sih kopi ini. Enak. Mantep. Halo, kita ketemu lagi. Hari ini kita lagi sama Mas Ega Pratama. Iya, Mas Ega Pratama ya namanya? Ega Pratama itu panggilan panggung. Panggilan panggung masih. Iya, panggilan panggung. Ega Pratama. Jadi- Nama aslinya, pengen tahu nama aslinya? Iya. Gagu Ponco Setyo Utomo. Serius? Jawa banget. Iya, serius. Serius? Gagu. Jadi Ega itu GA-nya itu dari Gagu. Gagu. Oh, itu panggilan dari kecil atau Nama asli. enggak yang Eganya? Enggak, waktu itu siaran di radio pertama, radio profesional pertama. Namanya Ega. Oke, jadi kita perkenalkan lagi sama Ya. teman-teman. Jadi ceritanya ini lucu, ceritanya Ngopral episode sebelumnya itu kita sudah take sama Mas Ega, tapi ternyata ada kendala teknis lah. Akhirnya nggak tayang dan kita minta tolong Mas Ega buat retake. Alhamdulillah beliaunya ada waktu dan bersedia. Selalu ada waktu. Asik. Buat anda-anda ini, saya terima kasih saya datang di studio yang sangat bagus. Oke, hari ini kita ada di studionya Holution, Ya. studio audiovisual. Punya teman-teman, punya Bapak Suga bagian dari. Keren memang bawa sepeda. Oke. Oke Mas Ega. Saya. Iya. Oke. Ada juga gini ya gigi. Oh, raw. Benar-benar. Jadi kita ngobrol yang kemarin lagi berarti Mas Ega, karena Apa yang kemarin tuh? Kemarin- Banyak, kita ngobrolin banyak Iya. hal. kemarin itu ngobrolnya seru-serunya, ternyata ada beberapa kendala teknis, jadi akhirnya aduh eman banget, jadi sayang banget kalau nggak ditayangin. Tapi Jadi emang, akhirnya kita tapi emang take itu ulang. selalu ada apa ya perbaikan lah. Alhamdulillah. Dari Amin, setiap amin. tragedi dan bencana selalu ada perbaikan. Amin amin, mudah-mudahan ke depan Amin. juga lebih baik. Amin. Jadi hari ini karena Bung Ega, Mas Ega aja ya naik. Apa? Terserah, jangan Kang tapi ya. Mas Ega ini adalah seorang penyiar ya Mas Ega. Ya? Penyiar, Announcer di sebuah radio. Sekarang di Radio MFM. MFM Malang. Yes. Gelombangnya gelombang ya Iya, nyebutnya? iya gelombang. Gelombang ya bener. Frekuensi. Frekuensinya 101,3. 101,3 FM. Yes. Itu MFM. Mas Ega di sana sebagai selain penyiar Saya sebagai head program. head program. Jadi itu kalau bahasa formalnya ya, ya pembantu umum lah sih. Gak aslinya yang paling tinggi kan kalau head program. itu Ya satu kebetulan di radio. dipercaya apa ya ngopeni, ngopeni penyiar-penyiar gitu, Oke. sama teman-teman tim kreatif sendiri. Sebelumnya sudah berapa lama masuk di dunia radio atau siaran? Di YouTube kurang lebih 2005 saya. 2005. Baru 3 tahun yang lalu. Terus sekarang 2008 kan? Sekarang 2007 Mas. Wah alah, ya 2 tahun masih saya berarti ya, alhamdulillah. Dari 2005 itu langsung profesional. Enggak, pertama saya tumbuh dari unit kegiatan mahasiswa UKM. di UKM Biga di Universitas Merdeka semerdeka-merdekanya. Universitas Merdeka Malang ya. Heeh. Itu berapa tahun Mas? Kurang lebih 2 tahun saya di UKM, terus saya naik ke dunia radio profesional tuh 2008. Itu masih Awal. kuliah. Waktu masuk ke Alhamdulillah profesional masih kuliah. Masih kuliah sudah masuk ke Ya, profesional ya. alhamdulillah, gitu. Sebelumnya ada gambaran enggak atau ada cita-cita untuk Nggak ada. terus dorongannya masuk radio dulu apa Mas? Nggak ada. Jadi aku sebenarnya gini, kalau kita flashback sedikit, sebenarnya aku tuh sudah orang yang agak useless dengan yang namanya dunia pendidikan gitu lah. Saya tuh terjerembab gitu. Jadi saya tuh kan kayaknya memang tumbuh dari dunia seni, lingkungan seni. Cuman di era saya tuh saya dituntut untuk menjadi hal yang tidak paling aku inginkan gitu. Ingin kuliah di kuliah seni terlalu jauh.
nggak diizinin orang tua gitu. Akhirnya aku coba pindah ke Kota Malang untuk mencari tempat kuliah yang paling tidak agak apa ya, aku tuh bisa suka gitu dengan keilmuannya. Nyari kan semua ada akuntansi, ekonomi, apapun itu kok nggak ono. Dokter kan nggak mungkin wajah seperti saya jadi dokter gitu ya, apalagi nggak punya ini ya. Terus kok ada komunikasi, iki komunikasi gitu. Terus ada di dalamnya broadcast segala macam. Wah, ini hal baru nih. Kebetulan saya adalah orang yang suka hal baru. Walaupun saya tahu saya adalah orang yang tidak suka berbicara di depan umum waktu itu. Sebelumnya? Iya, tapi berpikirnya adalah kehidupan seninya. Broadcast kan juga seni gitu. Terus ada PR di dalamnya, sesuatu yang berhubungan dengan yang berbeda lah dengan saat kita masih duduk di bangku SMA. Sekolah. Wah, ini hal baru nih. Ternyata masuk semester 1, masih ada statistik, matematika, PPKN. What do I gitu ya. Akhirnya mulai boring kuliah, tapi alhamdulillah masih punya aktivitas. Kebetulan saya juga suka bermain musik, punya band. Masih main band. Selama kelamaan boring gitu, kuliah begini. Terus ada poster rekrutmen unit kegiatan mahasiswa keradioan gitu, di FM. Wah, ini apa nih gitu, seru nih kayaknya nih. Kan masih ada berhubungan dengan event, musik gitu. Nah, saya juga suka musik. Akhirnya ya udahlah. Berarti inline juga sebetulnya ya dari jurusan kuliahnya ke broadcasting? Enggak banget juga sih, enggak se-inline itu juga. Saya akui ilmu saya sih banyak dapatnya dari UKM sih daripada kampus. Ilmu komunikasinya mah dapat di. Ya kalau secara teori ya udah begitu-begitu aja. Tapi secara praktis, teori praktisnya saya lebih banyak dapat, sekaligus juga secara mentality dapatnya dari unit kegiatan mahasiswa. Itu 2005 sampai 2007 sekitar 2007 lah ya. Di situ profesional di Radio Malang. Benar. Gitu. Alhamdulillah di 2 tahun itu saya maksimalin, ternyata agak sedikit membuahkan hasil gitu. Akhirnya bisa dipercaya radio profesional. Oke. Gitu. Ada ini nggak sih keraguan nggak waktu awal-awal bisa nggak ya ke profesional, atau sudah pede selama 2 tahun? Enggak, aku sangat menikmati perjalanan itu. Jadi di Biga sendiri waktu itu di UKM itu aku sangat menikmati. Kebetulan aku juga dipercaya jadi manajer off air event. Waktu itu gitu. Nah, dulu di UKM itu ada terbagi 2 gitu, divisi on air dan off air event gitu. Nah, pada waktu itu ternyata ada apa istilahnya ADRT atau SOP gitu, bahwa orang-orang event nggak boleh siaran. Tapi karena suara saya merdu gitu kan ya, akhirnya manajer on air mengiyakan, akhirnya mendobrak SOP itu. Dan saya punya kesempatan untuk juga siaran sekaligus juga memanage event gitu. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, akhirnya di MFM juga sama, dulu di radio sebelumnya juga sama. Ya alhamdulillah sih. Tapi mau berkah dong ya. Iya, alhamdulillah gitu. Punya kemampuan itu akhirnya. Sudah berapa radio yang sempat Mas Ega? Masih 3, saya cukup setia. Oh, berarti cukup setia ya? Ya banyak yang nawarin, cuman kalau nggak, aku kebetulan orang yang sedikit menolak tua gitu. Jadi segmen radioku tuh dari dulu anak muda banget. Terus? Iya, anak muda. Jadi ada beberapa radio tuh yang menawarkan apa ya istilahnya ya, ada di posisi-posisi tertentu gitu. Cuman aku orangnya adalah orang yang nggak bisa berbohong dengan diri sendiri gitu. Memaksakan untuk yang bukan apa sih porsinya atau wilayahnya gitu nggak berani. Bukan berarti hidupnya di zona nyaman, malah aku berpikir zona nyaman itu zona paling bisa mengoptimalkan kekuatan. Iya. Kan banyak tuh ada beberapa orang berpikir zona nyaman kau gitu kan. Cobalah sekali-kali yang menantang dan apa lo. Hidup tuh kalau kamu nggak zona nyaman kau pasti resign. Iya kan? Iya. Bohong tuh, orang-orang cuman ya istilahnya kayak ngelempar bom atom aja buat pembenaran aja. Iya, pembenaran, denial aja gitu. Padahal banyak orang juga nggak betah gara-gara ya mereka kena pressure berlebihan. Sebenarnya nggak nyaman, iya. Itu sih. Akhirnya ya aku masih stay dengan radio anak muda itulah. Dan radio yang anak muda itu cuman 2 lah di Malang yang masih eksis. Banyak sebenarnya. Cuma maksudnya aku sendiri di Malang cuma 2 radio ini. Kalau kita ngomongin industri radio saat ini Mas Ega, dengan digitalisasi di hampir semua sektor itu, ini nggak sih merasa atau ada penilaian radio ini sudah so yesterday lah
sudah tertinggal atau seperti apa sekarang? Karena aku sendiri dari kecil juga menikmati radio, tapi sekarang bergesernya sudah kalau dulu kan radio itu romansanya adalah yang terbangun adalah theater of mind, Theater terus of mind. request, interaksinya by request, satu arah dan lain sebagainya. Dengan era digital ini perkembangannya seperti apa? Sebenarnya sempat kendor sedikit di awal-awal ada katakanlah platform digital lainnya itu menjadi kompetitor ya. Karena mereka juga menyediakan hiburan juga yang juga halnya sama dengan radio. Platform-platform kayak Spotify, YouTube dan kawan-kawannya itu juga secara fungsi juga ngambil dari radio gitu. Tapi untuk saat ini radio masih stay aja. Alhamdulillah masih hidup gitu. Khususnya sih kalau aku melihat karena aku kebetulan di radio anak muda, alhamdulillah sampai detik ini masih aman-aman aja gitu. Karena stabil, anak muda itu kan stabil. Beda ketika kita ada di radio orang tua yang orang tua juga sangat tidak menentu kan gitu. Tidak menentu gitu. Apalagi di eranya yang digitalisasi ini juga kayaknya konsumennya juga menyediakannya kebanyakan mayoritas itu untuk memfasilitasi anak muda. Gitu. Oh ya. Jadi kita masih bisa inline. Jadi inline. untuk porsi kerja akhirnya sosial media atau beberapa alat-alat digital ini bisa mendukung kita juga. Akhirnya Tidak berseberangan. Ya, akhirnya sosial media itu malah jadi tools untuk Yes. bagian dari tools promosi juga ya, bisa jadi Benar. seperti Akhirnya bisa jadi kolaborasi juga ini. Jadi yang dulunya cuma fokusnya on air, kami juga ada beberapa konten di online. Kalau dari itu kan kita ngomongin industri. Kalau dari artis nih Mas, setauku dulu kan radio tuh istilahnya jadi apa ya? Jujukan ya mungkin ya. Jujukan. Kalau ada rilisan baru pasti langsung Yes. di-share ke radio dulu, di-blast ke radio dulu. Kalau sekarang gimana Mas? Masih. Masih tetap. Jadi kan ya entah kenapa ya radio itu kan media tertua lah istilahnya. Media auditori yang memang lahir awal sebelum ada televisi dan lain-lainnya gitu. Jadi seakan-akan tuh udah dikutuk gitu. Jadi kalau ada artis atau penyanyi gitu tidak nge-share atau mempromosikannya di radio tuh kayak nggak afdol, kayak kurang sah gitu. Jadi kalau langsung mencolot nggak ngelewati mbae ngono, gak sungkem nang mbae gitu, gak sopan kamu gitu. Jadi culture itu masih ini. Masih ada Masih ya, kuat, masih iya. jadi- Dan di luar negeri juga radio masih hidup sampai sekarang. Iya kayak Karena memang secara fungsi radio itu punya keunggulan yang sangat luar biasa. Jadi ada beberapa radio yang sampai sekarang yang nggak bisa dipatahkan adalah tidak pernah mengganggu aktivitas orang, Mas. oke. Fungsi radio oke, itu. oke. Jadi kayak tadi sempat bilang kan ya Mas Danar, ya kan kalau ngedengerin YouTube pun aku nggak lihat Cuma visual dengerin, yang dengerin gitu. dengerin. Sama aja dengan fungsi radio dong, Iya, auditori. iya. Sampai sekarang juga masih sambil nyetrika, sambil bermesraan, sambil apa, sambil nyetir. Radio Iya, itu iya. adalah media yang tidak pernah mengganggu. Justru kalau di macet-macet gitu ya, kalau di mobil kita juga kecenderungannya lebih suka dengerin radio ya. Benar. Atau info lalu lintas. Benar. Dan radio ini adalah kalau manusia itu adalah manusia tersabar dan manusia yang selalu memberikan servis kepada orang lain. Kok bisa gitu Mas? Kenapa begitu? Karena kita selalu memanjakan. Hmm? Memanjakan. Jadi kalau teman-teman yang suka musik harus mengkonsumsi Spotify, dia harus mengakses paling nggak. Ya kan? Oke. Masih ada proses memilih dan segala macam gitu. Tapi kalau di radio emang udah kita sediakan semua, tinggal kamu pilih program yang mana, kamu tinggal stay tune aja, tinggal pencet satu sekali aja effortnya udah kecuning, udah nikmatin terus. Ya kan? Maksudnya kita udah bisa menyediakan lagu-lagu kebutuhanmu gitu. Yang itu juga konsepnya adalah surprise yang tidak dimiliki sama Spotify, yang kita miliki yang kadang-kadang kita bosen dengan hal itu. Kadang kan space memori manusia mengkonsumsi itu kan walaupun suka banyak lagu, kadang cuman itu aja kan. Iya. Tapi kalau di radio kamu nggak perlu banyak mikir, tapi kita bakal kasih semua lagu yang kesukaanmu yang secara tiba-tiba gitu. Iya, mungkin juga itu jadi ini ya.
Kalau aku lihat dari dulu, mungkin generasi kita, generasi radio listener yang dari zaman mungkin 90-an lah kalau aku bilang, untuk influence musik itu nggak terbatas ya bisa dibilang. Benar. Kalau aku sendiri gitu sih dengerin radio tuh hampir semua genre diputar. Di radio. Applicable lah untuk semua Benar. genre itu. Dan konsepnya memang ada sisi edukatifnya juga. Bukan sesuatu yang konsepnya egosentris yang kita menyiapkan sendiri. Jadi akhirnya kita juga bisa, kalau kita sebagai pendengar nih, oh kita dikenalkan lagu baru, lagunya siapa nih enak, jadinya gitu. Kalau Spotify kan kita harus muter, Iya, iya. YouTube juga kita harus muter. Kita yang pilih sendiri ya. Iya dong gitu. Tapi kalau di radio kita pingin dengerin lagu-lagu baru, program lagu baru nih ada apa aja nih gitu. Yang ngeplaynya itu udah otomatis. Apalagi di serve sama penyiarnya gitu. Apalagi penyiarnya suaranya enak lagi. Wah Iya, gitu kan. Kayak disediain aja. Nah, kalau interaksinya mas dari pendengarnya, kalau dulu kan by request card, by telepon gitu-gitu. Sekarang juga masih hidup Minta ya? lagu masih. Curhat makin banyak. Serius? Banyak. Masih banyak. Baru tahu aku Masih ini. banyak. Jadi program-programku juga masih banyak yang jadi ada satu program yang namanya itu paling baru banget di tahun 2023 namanya Curhat. 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 Oke, Curhat. itu gimana programnya? Jadi ada satu program di hari Minggu dari jam 8 sampai jam 12 itu tempat sampahnya para pendengar. Oke. Dan kita nggak ngasih solusi. Kita hanya menceritakan iya. Iya, Kita- memang kadang gitu. di era sekarang ya, kan Iya. kita cuma butuh didengerin aja. Iya benar. Jadi untuk tempat pembuangan orang lah bercerita gitu. Terus Dan itu ramai. ininya gimana? Antusiasmenya? Bagus, banyak. Dan sampai sekarang masih ya permasalahan di dunia masih gitu-itu aja. Ternyata ya. Ternyata Masalah gitu. percintaan ya masalah ghosting, LDR, masalah friendzone, masalah ya begitu-begitu aja. PHP, masalah cinta segitiga, ya gitu-gitu aja. Dan itu masih tren. Oh, Tidak oke. lekang oleh waktu gitu. Oke. Nah, yang curhat sebelumnya kita punya 2 program itu di Minggu dan hari Minggu dan Sabtu. Yang Sabtu kita ngejodohin. Oh, Gitu. I Itu see. juga Berarti jadi harapan orang. Kalau jadiannya di hari Sabtu, besoknya putus langsung. langsung ini ke radio Kejadiannya lagi. 1 hari gitu. Kasarnya gitu. Berarti menumbuhkan lagi romansa radio yang Yes, dulu ya. bener. Nah kebetulan juga dulu radio itu sangat terkenal dengan panggung sandiwaranya. Jadi Sandiwara radio. Sandiwara radio. Kalau dulu ada Tutul Tinular, ada Misteri Gunung Merapi, Iya, ada iya. kelihatan tua nih saya nih. Sama Enggak sih sih sebenarnya baca artikel sih. Terus ada lagi Saur Sepuh Saur gitu-gitu. Nah di radio saya kebetulan juga ada. Namanya Bokis Balada Ontakis. Drama radio tanpa skrip di dunia. Jadi kayak sketsa dadakan gitu Yes, langsung. konsepnya. Dan itu juga peminatnya besar banget. Itu Walaupun melibat. pasif. Oh, pasif. Iya, cuma- tapi responnya keluar kan. Oh. Nggak dilanjutin nih cerita nih gitu kan. Betul Berarti kadang-kadang itu mereka pada yang komplain. ngikutin ya. Banyak, Oh. banyak gitu. Demen. Aku dulu tuh sempat berpikir bahwa mungkin ini era masuk ke digital, mungkin era matinya banyak radio mungkin. Aku dulu sempat berpikir seperti itu karena aku penikmat radio juga dari kecil. Tapi ternyata enggak ya sampai sekarang. Mungkin mengalihkan sih. Cuman nggak terlalu mengalihkan banget. Dan sekarang kayaknya banyak orang juga makin lama kan makin mager nih. Kayaknya udah mulai boring dengan sosmed ya. Iya. Udah banyak gitu, kita scroll terus. Cuman kalau radio nggak bisa di scroll gitu. Kamu mau nggak mau terima aja gitu. Kalau kebetulan dapet gitu, ya udah gitu. Akhirnya, nah bedanya adalah ketika kita menggunakan indera visual mata itu emang gampang boring gitu. Tapi kalau udah pakai auditory, kalau udah nyantol, itu manjanya lama tuh biasanya. Kayak gitu sih. Tapi Konsepnya radio masih bisa bertahan. Oke, ini juga nggak sih mas? Kalau dulu setauku kan radio itu juga sangat kompetitif ya. Antar radio nih, atau bisa dibilang antar penyiar lah. Kalau kita di TV kadang suka nggak suka, ya udah ditonton. Tapi ketika radio, aku sendiri dulu kalau nggak suka sama suara penyiarnya aja, langsung diganti. Kan bisa dibilang kompetisinya besar dulu. Banget. Iya, banget. Sampai Malah- sekarang gitu. Iya sama aja sih Sama gitu. aja. Tapi emang kalau sekarang itu nggak se-freak dulu sih mas. Kalau di zaman saya tuh, zaman saya masih siaran aktif gitu,
Dulu yang gabungan itu sampai aku pernah itu sampai mau 1.500 orang aktif. Kalau sekarang ya sekitar 30-40, cuman yang pasif banyak. Gitu karena aktivitas yang semakin banyak kan. Iya, iya. Kalau dulu itu karena memang nah sekarang kan mulai kebagi nih, kebagi ke Instagram, kebagi ke TikTok, ada yang sambil dengerin radio gitu, enak lagunya sambil ya scroll juga gitu. Kalau dulu kan fokusnya radio aja. Iya, gitu. radio aja. Ya itu yang apa ya istilahnya ya, yang masih jadi kekuatan gitu. Jadi kekuatan radio itu sendiri dan memang apa ya ya auditori itu kalau udah masuk ke hati itu memang harus dipertanggungjawabkan. Dan kalau ngomongin kompetisi atau kompetitif, ya kita pasti secara internal akan menyiapkan orang-orang yang memang udah piawai secara skill announcingnya gitu. Itu pasti karena pertanggungjawabannya lebih besar, fanatik. kan? Lebih ya itu tadi balik ke pembahasan yang lebih nyantol ke hati karena hanya auditori. Dulu sempat saya pernah hanya ganti bergeser program yang kumpulan saya nggak siaran banyak juga gitu. Iya, Iya, dulu kan seperti seperti itu. itu ya, seperti itu dulu. Sekarang juga ada sih kalau sudah nyantol ya gitu. Auditori itu konsepnya sama sih. Kan kita kebiasaan dengar ini nih gitu. Terus menunya udah sekarang lebih kompleks, ada hiburannya, terus lebih kadang kita juga ngelepas komedi di audio gitu. Nggak cuma informasi gitu. Itu yang membuat makin freak. Kalau dulu kan radio kan hanya informasi kan. Iya, iya. Iya kan, mengabarkan Bapak Bung Karno telah menyampaikan proklamasi gitu. Jadi dulu itu bukan nobar, debar, dengerin bareng. Iya. Oh iya kan? Iya, iya, Itu dan itu lebih masuk memang. Sampai sekarang masih sebenarnya. Mungkin kuantitinya lebih sedikit karena memang Terbagi-bagi fokusnya agak sama terbagi-bagi. tadi itu ya. Tapi kekuatannya masih kalau menurut aku. Karena semakin di sini kok makin kayak kembali ke masa lalu ya gitu. Trennya ya, Iya. trennya. Jadi aku melihat trennya dari dulu tuh aku mengukur hampir dari pagi, siang, sore aku hampir nggak perlu sangu, mesti ono panganan teko. Iya, iya, iya. Iya, pendengarku tuh subsidi banget Iya, gitu. iya. Sekarang mulai ada lagi gitu. Oh, Mulai banyak lagi. berarti bisa dibilang radio hari ini itu masih ya, kulturnya masih kuat ya, kultur seperti itu. Karena memang platformnya masih bisa diakses di mobil. Nggak tahu nanti kalau di mobil udah nggak ada radio. Nah, iya, ini- kalau ada ini- undang-undangnya ini begitu juga ya, iya, iya. hancur kita. kayak TV ya, kayak TV kan Iya. dipaksa harus frekuensinya digital itu. Tapi kita juga sudah kawin dengan digital, streaming kan digital. Oke, iya, aku lihat radio-radio di luar juga Iya. konten digitalnya luar biasa. Ada juga Isi handphone juga yang udah langsung ke akses ada Aplikasi radio ya. dan ada aplikasinya sendiri. Ya kan? Tapi ada yang memang udah langsung tuning sama radio konvensional. Analog, iya kan? Iya, tetap bagian dari tempat Mas Ega kerja ini, MFM ini juga punya aplikasi sendiri untuk Kita lagi nge-building. Ya insya Allah 1 bulan 2 bulan ini kita bakal launching. Oke. Itu mungkin bagian dari yang itu tadi adaptasi terhadap Ya, era pasti. digital itu. Sebenarnya ranahnya lebih ke ingin memudahkan lagi sih. Memudahkan lagi karena kan di smartphone memang udah caranya menggunakan hal itu. Jadi kita juga harus punya aplikasi yang orang tuh nggak perlu searching lagi www.1013fm gitu. Oh, ini aplikasinya kamu tinggal download. Nanti di sana kalau kamu klik itu udah tuning langsung sama streaming kita. Oke, artinya berarti radio tempat Mas Ega ini juga tetap muda terus ya akhirnya. Harus dong. Tetap. Benar, harus muda terus. Itu bukan hanya tools. Orangnya yang udah mau berubah paksa untuk aku paksa untuk jauh lebih muda dan kebetulan manajemen presiden direktur kita, SM kita itu orang-orang yang sudah berumur dan mereka juga sangat memudahkan diri, keren gitu. Oke. Jadi akhirnya kita juga Support sistemnya oke. Oke dong. Ya kalau nggak oke bahaya. Aku lihat banyak radio yang tergabung di grup media-media besar. Itu menurut pandangan Mas Ega sendiri gimana? Apa itu bagian dari survival mereka ataukah mereka nggak pede atau seperti apa? Enggak, sebenarnya sah-sah saja sih. Yang namanya bisnis kan ya kan, kayak bisnis franchise dan kawan-kawannya gitu. Ketika kita semakin melebarkan banyak hal, kekuasaan kita makin gede nih teritorinya. Sah-sah aja, cuman kan memang
dengan banyaknya brand atau produk yang dihasilkan, so pasti budgetnya juga makin gede dong. Iya. Itu sih. Cuma kebetulan kalau MFM kita company yang berdiri tunggal langsung. Berdiri Ya. sendiri. Jadi PT Malang Kucet Suara ini atau MFM ini emang berdiri tunggal. Tidak ada peranakan, tidak ada sepupu dan jadi apa ya, anak tunggal lah ya. Anak tunggal lah. Secara ini lebih enteng nggak sih Mas? Secara tanggung jawab? Bisa jadi sih, bisa jadi karena kita nggak mecah konsentrasi. Kan ada beberapa perusahaan tuh yang memang bikin radio itu dengan multi segmen. Yang harapannya sebagai pembisnis radio mereka bisa menggait semua segmen. Segmen pasarnya Ada kan yang semua. ya ada genrenya ini biar kita bisa meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau tidak timpang ya jadinya subsidi silang. Iya. Itu kebanyakan gitu. Terus ini juga ya, radio kalau aku lihat dulu itu kan salah satu apa ya, bisa dibilang pengemban budaya lokal juga ya, Iya. atau kultur-kultur lokal lah kita bilang. Lah kalau di grup itu kan radio grup, aku kalau nggak salah pernah denger radio di daerah tapi siaran Jakarta. Relay. Relay gitu kan, kadang nggak relate ya. Nggak relate. Jadi emang sudah banyak sih kasusnya di lapangan itu, ada beberapa radio-radio dengan culture yang berbeda. Sebenarnya kurang berhasil di tempat-tempat Di tertentu. lokalnya ya. Iya dong, karena kan nggak ada connecting people-nya. Weh, kayak brand apa itu ya? Ya itulah. Jadi nggak relate, nggak ada apa ya? Komunikasinya agak ini sopo itu Keputus ya. agak keputus gitu. Karena yang pasti culture lokal itu jauh lebih kuat lah. Iya. Pasti. Setuju. Itu pasti gitu. Jadi tapi ada beberapa yang memang jadi anak perusahaan dengan nama yang sama di setiap kota, mereka adaptif. Oke. Gitu. Jadi konsepnya mereka selalu ngikutin kota mana atau daerah mana yang mereka akan siarkan gitu. Mulai dari style siarannya juga ngikutin daerahnya. Oh, Ada. Karena aku sempat dengar ada radio nasional yang apa istilahnya? Radio daerah yang gabung ke radio nasional, akhirnya kulturnya dipaksakan seperti penyiarnya nggak boleh ngomong pakai bahasa daerah gitu. Iya. Tapi kalau di tempat Mas Ega hal seperti itu masih diadaptasi, maksudnya masih boleh gitu. Kita itu malah pengen medok lagi. Konten lokalnya ya. Iya dong gitu. Kita harus lebih dekat karena kita lahir dari kota Malang. Ya kita ingin menjunjung tinggi banyak hal tentang Malang yang akhirnya juga bisa dikenal di wilayah lain gitu. Lewat streaming sih khususnya. Karena terbukti banyak kok pendengar kita yang ada dari Kalimantan, ada yang dari daerah timur, ada Bali pernah gitu. Terus beberapa kota lain sampai ada orang-orang luar negeri juga pernah streaming gitu. Oke. Iya, kebetulan juga mereka mungkin tertariknya mungkin dari sosmed atau apa gitu. Akhirnya tuning ya terus sudah tuning gitu. Jadi ya kalau mereka emang nggak paham bahasa kita beberapa gitu kan, kadang-kadang di mix tuh. Ya udah, ya translate dewe gitu. Tapi itu bagian dari keseruan radio. Iya, we are from Malang gitu. Jadi bukan kita terlalu over pride gitu, bukan. Tapi kita paling tidak juga harus juga mengakui bahwa kita memang berasal dari Malang, nggak bisa kita hilangkan gitu. Malah dosa loh. Iya kan? Hianat. Dan aneh akhirnya. Apa istilahnya ya? Ya durhaka lah. Ya. Durhaka terhadap ibu kan. Iya, ibu kandung nggak boleh dong. Gitu. Kalau ngomongin bisnisnya Mas Ega, sponsorship, terus aktivitas bisnis, ya kayak Mas Ega bilang di awal-awal kan juga pegang event-eventnya radio juga. Kalau di sekarang gimana Mas? Alhamdulillah, kemarin cuman sempat macet dikit di pandemi secara offline, off air atau offline ya. Tapi kalau secara on air, alhamdulillah masih sampai detik ini masih aman-aman aja. Gitu. Istilahnya brand-brand itu masih menaruh kepercayaan di radio ya. Alhamdulillah kebetulan kita masih bisa menjaga itu. Gitu. Jadi alhamdulillah banyak sponsor atau klien kita itu masih betah gitu. Oke. Yang penting kan cupone sing kuat. Enggak lah Mas. Jadi ya bagaimana kita sebagai seorang secara basic radio itu kan dunia hiburan.
pelaku-pelakunya adalah entertainer semua, bagaimana kita juga menghiburnya itu bukan cuma pola kerjasama biasa gitu. Jadi mereka juga layaknya pendengar yang kita hibur gitu, bagaimana caranya. Akhirnya ya alhamdulillah sampai detik ini masih aman gitu. Untuk off air alhamdulillah kemarin setelah pandemi kita kembali pulih gitu. Dan alhamdulillah di tahun ini kayaknya bakal makin banyak beberapa pihak yang mempercayakan proyek dengan kita, ya udah kita gaet bersama. Alhamdulillah masih lancar. Seru sih radio itu. Ya bener Mas Ega sih, kayaknya nggak bakal mati deh. Ya, Menurutku gitu. kalau ada Dajjal keluar kayaknya udah ya, nggak ada radio. Atau ya radio dipakai Dajjal ya. Menghipnotis orang-orang. Kalau ngomongin selama ini Mas Ega siaran dari 2005 tadi ya sampai sekarang bertahan begitu lama, kira-kira apa sih Mas Apanya? tipsnya dan apa motivasinya bertahan begitu lama di radio? Ini yang paling susah kita sampaikan ke orang lain karena kebahagiaannya cuma kita yang ngerasain ya. Iya sih. Gimana ya? Percaya nggak percaya, kadang kita itu seakan-akan lebih dari seorang guru bisa jadi gitu. Banyak orang mungkin nggak masuk rumah sakit atau bunuh diri gara-gara kita bisa jadi gitu. Jadi gini, yang pertama ada satu kasus, aku tuh pernah menjodohkan 2 orang Mas. Jadi mereka bangga banget, makasih aku dengerin Mas Ega. Waktu itu aku pernah siaran di program Pati Jomblo namanya. Pati Jomblo. Itu yang gabungan 500 orang aktif setiap aku siaran, yang dibacakan nggak sampai 50. Mereka lesu-lesu sih sana, wah kayak nemen gitu. Tapi di sana akhirnya, tapi mereka sadar bahwa kapasitasku hanya menyampaikan sesuai dengan porsi jam dan programnya. Tapi di balik itu semua, mereka sangat mengapresiasi banget gitu, dengan kontribusi itu, gitu. Dengan keseriusanku menyampaikan siapa-siapa, akhirnya efek atau impactnya adalah apa yang mereka harapkan tercapai, gitu. Kebutuhan itu, gitu. Terus yang paling utama lagi, yang secara nggak sengaja kan, memang tugas seorang announcer itu ada 4 hal Mas, yang nggak boleh lalai. To inform, to motivate, to entertain, sama to persuade. Nah, to motivate ini, memotivasi orang ini yang paling Oke, lanjut lagi. Kita tadi kepotong adzan maghrib, terus sudah sholat kita. ya. Sudah absen. Oke. Lanjut lagi ya Mas Ega, tadi ngobrolnya sampai di mana tadi ya? Sampai bertahan begitu lama di daerah Turen lah kita sampai. pinggir kono lah, pinggir kidul ya. Bertahan begitu lama di radio 2005 sampai sekarang. Antara apa yang bikin bertahan tadi? Yang biasanya kalau penyanyi atau artis-artis ditanyakan, ya saya bertahan karena penggemar. Asik. Klise ya. Klise ya. Jadi sebenarnya ya ini Mas, kadang susah nih. Ini pertanyaan yang agak susah karena mengungkapannya susah gitu. Kenapa bertahan gitu? Karena ada beberapa paradigma atau stigma orang tuh profesi seorang announcer itu kan kalau identik dengan kebutuhan ekonomis itu kayaknya mah kurang gitu kan. Gitu. Tapi kebahagiaannya yang akhirnya membuat kita itu yang bisa merasakan ya kita sendiri gitu. Dalam arti itu seorang penyiar itu selalu memiliki kontribusi itu terhadap pendengarnya secara nggak langsung. Tadi sempat ngebahas kita tentang to motivate, to inform, to entertain, sama to persuade. Itu salah satu tugas kita yang memang akhirnya ternyata dampak sama impactnya itu sangat positif untuk beberapa pendengar gitu. Karena kita tahu kan pendengar itu sifatnya adalah ingin ditemani gitu kan. Dan kita tahu juga banyak pendengar yang ternyata introvert, ya kan, orang yang tertutup, nggak terbuka, nggak ada masalah, nggak mudah bicara dengan orang lain, nggak bisa. Tapi terkadang hanya dengan mendengarkan kita tuh mereka kayak termotivasi dan bisa menghidupkan hati mereka gitu. Dan akhirnya mereka merespon, mengapresiasi kami, dan kami akhirnya tahu itu yang membuat kami tuh punya apa ya, sebagai manusia tuh bermanfaat lah kita ini. Dorongannya. Iya, nggak cuma ya. semata-mata kita dapat keuntungan secara materi, tapi Cuanto, gitu. secara moral juga
yang akhirnya juga membuat kita akhirnya tahu, oh ya tugas utama kita seperti ini, itu yang juga akhirnya mengembalikan hidup kita, hati kita tuh makin hidup lagi gitu. Itu sih yang membuat kami juga bertahan banget gitu. Contohnya juga aku dulu tuh pernah siaran di salah satu program yang namanya Panti Jomblo itu di radio sebelumnya. Aku pernah, insya Allah kalau nggak salah tuh 2 kali nikahin orang gitu. Karena memang di sana tuh jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan. Jadi fun fact-nya di program itu aku harus ngeladeni banyak orang yang pada waktu itu tuh interaksinya sampai 500 sampai lebih itu orang yang aktif ingin mendapatkan jodoh lewat SMS waktu itu. Sedangkan aku hanya bisa membacakan hanya sampai 50 orang, 40 orang. Dan biasanya nesu kabeh tinggal dibacanya. Tapi di sana mereka sangat paham dengan kapasitas program, jam yang terbatas, akhirnya bisa bergabung lagi di next program gitu. Nah, yang membuat aku bangga dan aku merasa menjadi orang yang bermanfaat itu aku berhasil menjodohkan gitu. Sebenarnya jodoh memang di tangan Tuhan gitu. Tapi melalui kami punya apa istilahnya ya, punya program yang menjadi kendaraan dan lebih memudahkan ya. Yang mungkin di era waktu aku siaran kan nggak ada aplikasi yang support itu ya. Nah, sekarang kan banyak tuh. WeChat mungkin itu menjodohkan anjuran pemerintah itu. Iya, anjuran pemerintah menggabungkan dua pasangan yang berjauhan gitu kan. Walaupun by transaction ya lebih banyak. Ya begitulah gitu. Jadi ternyata dengan jadi seorang penyiar aku akhirnya benar-benar bisa merasakan apresiasi, bisa memberikan kontribusi lebih, itu yang membuat aku jauh lebih bertahan. Dan kebahagiaan itu nggak bisa diungkapin gitu. Iya. Ya apa ya gitu. Berarti sudah jadi passion mungkin ya, bisa dibilang. Akhirnya bisa jadi passion gitu, menghidupkan hati orang. Akhirnya feedbacknya jadi bumerang. Ya, kita juga makin hidup tuh dengan menghidupkan banyak orang. Kan tugas utama tadi balik lagi memotivasi. Ternyata omonganku yang kadang amburadul gitu bisa jadi hiburan atau memotivasi orang gitu. Itu sih, itu yang membuat bertahan sampai sekarang. Kalau itu kan dari hatinya ya mungkin, dari passion tadi sudah bagian dari passion. Kalau kita ngomongin materinya Mas, sekarang jadi penyiar. Ini nih yang agak sulit nih juga diceritain. Ya sebenarnya kalau di Kota Malang cukup standar gitu. Beda kalau di kota besar malah bisa kita bersaing dengan artis-artis besar gitu. Dan terbukti juga di radio ada beberapa selebritis, artis, aktor juga mereka profesinya juga sebagai penyiar radio sampai detik ini. Itu malah terbukti bahwa akhirnya radio ini bisa menjadi kendaraan untuk mendongkrak atau nge-boosting bahwa seorang announcer itu bisa jadikan patokan akan mendapatkan banyak sekali profit dari sana. Kayak jadi basic pembuka ya, pembuka ya, gerbang pembuka. Aku nggak bilang batu loncatan ya, tapi karena kalau batu loncatan bisa aja loncat ke jurang kan? Iya, bisa jadi. Bisa loncat ke kebun tetangga. Padahal punya kebun sendiri, bahaya tuh. Nah, bahasanya adalah ada yang memang masih terkenal sampai sekarang atau secara ekonomis juga tercapai, mereka masih siaran gitu. Jadi bahasanya kalau menurut aku ya profesi ini profesi yang paling susah untuk dinilai secara ekonomis. Kalau secara ekonomis memang ya standar-standar aja gitu. Ya nggak jauh-jauh juga dengan UMR pegawai-pegawai. Oh, aman ya tapi aman aja gitu. Karena kita sebagai announcer juga multitasking dan multi talent biasanya gitu. Kebanyakan sih begitu. Akhirnya kita juga banyak side job dari luar. Khususnya biasanya kan announcer ini identik dengan public speaker ya kan. Dan itu biasanya rentetannya kalau nggak mereka MC, punya MC, house, voice over, kadang jadi aktor juga karena kan mereka juga kuat dengan theater of mind gitu. Jadi malah keuntungan tersendiri dari kita adalah sebuah profesi yang sangat fleksibel dan bisa mengerjakan banyak hal itu sih. Karena nggak terikat gitu. Sorry aku nanya, kalau di tempatnya Mas Ega ya MFM itu diperbolehkan istilahnya ngambil job di luar itu? Bisa. Oh boleh. Bisa. Atau di semua radio memang boleh atau? Enggak. Oh, ada yang nggak boleh. Jadi MFM radio selama kebetulan aku yang handle agak rock and roll sih. Gitu. Jadi aku fleksibel itu, tapi yang terpenting tanggung jawab nggak hilang gitu.
Oke. Jadi gini Mas, ada beberapa program tuh yang memang bisa kita tapping. Kita bisa tapping. Jadi itu yang bisa menggantikan. Atau mentok-mentok nggak bisa tapping, itu memang harus digantikan oleh announcer yang lain. Sesimpel itu sih, nggak kaku-kaku banget. Oke, nggak kaku ya. Iya. Adaptif berarti ya istilahnya. Jadi Yes. untuk teman-teman juga yang kepingin berkarir sebagai penyiar juga nggak perlu khawatir istilahnya. Fleksibel dibutuhin gitu. Karena memang kami seorang announcer atau pelaku radio itu emang tanggung jawabnya besar. Harus benar-benar siap dengan secara mental, memang nggak boleh kaku, dan kalau kita kaku, pendengar kita kaku dong. Gitu. Jadi kalau kita fleksibel, santai, ya kita harus menebarkan yang namanya senyuman gitu. Ya emang harus begitu. Nah, satu lagi yang lupa, jadi penyiar radio itu harus punya dan wajib untuk smiling voice istilahnya. Smiling voice. Smiling voice. Jadi smiling voice ini konsepnya memang lebih ke verbal sih, teknik power of voice gitu. Basic dari belajar announcer harus smiling voice. Jadi ngomong diharuskan tersenyum. Terdengar ramah gitu. Ya, bukan terdengar, memang harus ramah. Oke. Kalau aku suka bilang ke penyiar-penyiar itu, jangan sampai kalah kalian dengan pegawainya Indomaret, Alfamart dan kawan-kawannya. Selamat datang di Indomaret, kan? Tapi bukan yang fake gitu. Jadi memang basically announcer harus smiling voice. Harus selalu happy. Iya dong. Apapun kondisinya. Ya kalau berduka nggak boleh cengengesan juga Mas. Enggak, maksudnya Kalau kita menyampaikan berita duka cengengesan secara kebalik. personal, pernah nggak ada tekanan ketika mungkin ada masalah di rumah atau Manusiawi masalah pribadi sih. lain? Kalau ngomongin kesedihan atau prahara gitu ya, nggak cuma nyentuh profesi announcer Mas. Semua orang di bumi ya sama aja kayak gitu. Cuman tuntutan kita lebih karena kita adalah seorang penghibur, itu tadi dalam tanda kutip penghibur yang bisa menenangkan orang, memotivasi orang. Jadi kita tugasnya memang harus nyebarin hype positif gitu, afirmasi yang baik. Salah satunya adalah announcing skillnya adalah smiling voice. Dengan orang tersenyum, kadang kita melihat orang senyum aja hilang kan kadar stresnya dikit gitu kan. Apalagi kita dengerin orang yang senyumannya banyak gitu. Pernah nggak Mas Ika? Ada di titik lagi bad mood atau lagi ada kondisi pribadi yang lagi nggak oke banget tapi dipaksa harus siaran? Pernah. Jadi aku juga pernah punya momen duet sama salah satu temen cewek gitu ya, tandemnya. Si cewek ini lagi putus. Jadi ketika break kita muterin lagu, dia nangis sejadi-jadinya. Terus aku bilang, wah ini tinggal satu lagu, break dulu. Oh iya oke. Gitu. Dia berhenti, langsung cengengesan lagi. Gitu. Berarti lumayan ini juga ya. Tekniknya mudah sebenarnya. Kalau ngomongin mood kan susah ngebalikinnya. Cuman kalau secara teknik, kita cuman tinggal ngangkat pipi, gini tinggal ngomong. Udah beda. Serius? Ya tinggal gini aja kan. Iya, pipi diangkat udah smiling voice. Coba deh. Oh gitu. Misal, hai. Oh iya. Ini nggak Iya, bisa. terdengar. Nggak bisa. Ini tetap pasti bawaannya keluarnya lebih cheers, lebih chills gitu, lebih ada senyumnya. Karena emang rongga mulutnya udah ngangkat. Oh gitu. Tekniknya Tekniknya gitu. seperti itu. Ya sama dengan emoticon tuh loh. Iya. Iya, padahal artinya nangis tapi emoticonnya senyum. Nah iya toh. Ini belajar faking misalnya. Jadi ya itu. Jadi kita harus mempertahankan mood Mas. Itu tanggung jawab. Sama halnya host yang ada di TV. Aku yakin juga prahara rumah tangganya atau apa mereka kena gosip apa, bicara dan kawan-kawan. Tapi di depan frame, depan kamera mereka harus tetap stabil dan Bagian dari optimal. profesionalisme juga, Profesionalisme. Gitu. Karena orang lain nggak mau tahu, iya kan? Aku ingin hibur kamu. Terakhir mungkin ini Mas Ega, pernah bosen nggak jadi penyiar? Gak pernah nih, selama ini alhamdulillah gak pernah. Malah pengen siaran terus. Serius? Iya. Kadang kalau kita Ketagihan. ngomongin hobi yang jadi pekerjaan atau jadi rutinitas, kadang kan jadi ini ya, jadi ada bosen-bosennya. Sama sekali nggak pernah bosen? Ya kalau boring sih pasti ada gitu ya. Tapi boringnya tuh ketika kita mungkin boringnya ngebahas apa nggak dapet. Cuman kalau udah dapet serunya ya pengen ngomong terus. Malah penyiar itu harus ada batasan ngomong Mas. Kebanyakan ngomong anak-anak tuh. Iya kita orang juga kebanyakan ngomong gitu. Kalau di stop tuh nggak enak, ayo ngomong aja gitu. Karena pada hakikatnya setiap manusia tuh kan pingin menyampaikan sesuatu. Apalagi kita yang udah terbiasa di kepalanya juga banyak dan kita yang punya kesempatan untuk ngomong itu gitu. Dan akhirnya juga sedikit mewakili banyak pendengar,
ya akhirnya ya itu menjadi kayak semacam regulasi gitu, menjadi sesuatu yang konsepnya udah kebiasaan gitu. Akhirnya kalau nggak ngomong juga malah gak enak. Iya bener. Jadi terus pengen ngomong, yang metu aja terus. Bukan isinya pokoknya ngomong kayak gitu. Gitu sih. Oke, Mas Ega, terima kasih untuk Juga kurang lama tag ini. yang kedua. Ini berapa menit sudah? Aku Aku sih ketagihan bingung. Aku bingung ngobrol sama Mas Ega. Ini aku sih bingung malah. Kudunya aku sih ngelit akhirnya ini sih nggak. Seriusan ah. Diganti mindset iki. Ya apa ya. Saya sing rebel ngono lho. Aja mati-mati ngono lho. Ini era modern. Grogi lah ya sampean. Melapo grogi barang. Waduh. Dia kan harus sama lawan jenis. Aku harus belajar banyak ini sama Mas Ega. Saya juga belajar ini, jadi gini Mas, aku juga ingin menyampaikan sesuatu. Jadi aku tuh selalu menyampaikan ke teman-teman itu bahwa kita semua itu sebenarnya ada di proses yang tidak pernah ada kesempurnaannya. Jadi keuntungannya menjadi seorang announcer itu ketika kita berbicara itu terus lawan bicara itu menyampaikan ada feedback. Di sana kita tuh belajar, Mas. Iya, di sana kita tuh langsung kayak dapat evaluasi, dapat apa something gitu. Oke. Itu sih. Jadi nggak take-nya ada dari proses. situ ya, Iya, enggak. benar. Walaupun kecenderungannya lebih banyak Iya. menyampaikan tapi juga mengambil sesuatu. Nah, karena ternyata kekuatan utama dari seorang announcer pengen jadi good announcer, public speaker yang bagus itu harus punya listening intelligence. Dan di teori komunikasi yang saya pelajari, Oke. istilahnya tuh ada dua, effective communication. Jadi komunikasi paling efektif itu keramah tamahan yang pertama, yang akhirnya melahirkan konsep teori komunikasi terbaik adalah komunikasi mendengarkan. Oke. Bukan menyampaikan, Mas. Ternyata tuh kekuatan orang-orang yang hebat dalam berbicara dan komunikasi itu suka mendengarkan. Kalau ada mungkin yang pengen jadi announcer terus egonya masih tinggi terus kamu dengerin gua gitu. Nggak bisa. Oke. Harus jago ngedengerin itu. Itu. Oke, Mas Ega, banyak banget ini ilmunya yang bisa saya serap. Ini masih Mudah-mudahan. 1% sih, Mas. Masih ada 30.000. Berarti harus berapa episode? Enggak ya, ini maksudnya ada? biar diundang lagi. Kan gitu. Aku doyan soalnya. Siap, Gitu. siap. Ya, sukses, Pasti terima kasih, Mas. Siap, kita undang-undang lagi nanti kalau ada kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Yang pasti. ngebahas belut gitu loh, masa yang Bahas apa? belut atau apa? Bahas Peternakan. Kalau atau- sebelumnya kita tadi bahas tumbuh-tumbuhan. Oh, iya. Aku agak bingung juga bahas tumbuh-tumbuhan. Kalau aku undang timnya boleh nggak sih? Yang cewek gitu. Oh iya, banyak. iya. Mau pilih yang mana? Ngobrol ini episodenya cowok Boleh. semua. Boleh. Boleh. Sekali-sekali Aku punya aja. listnya nih. Wah, oke siap. Oke, nanti Boleh. kita dari sisi mungkin kalau Mas Ega kan sudah berpengalaman, mungkin dari sisi announcer baru gitu-gitu. Boleh. lah. Oke ya. Mantap. Siap, terima kasih Mas Ega. Terima Terima kasih kasih banyak, juga. sukses terus, sehat terus. Amin. Thank you. Sampai ketemu lagi di Ngobrol episode berikutnya. Pas mic-nya rubuh.